Yang kita bacakan subuh hari ini, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, inni la araka dha'ifa wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wa la ta'ammaranna 'ala isnaini wa la tawallayanna mala yatimin, rawahu Muslim. Ini hadis tentang perintah atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan menjadi pemimpin kalau dirinya lemah. Diriwayatkan dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aba Dzar, itu panggilan Aba Dzarrin dibaca dalam baris fathah karena dua kata, Aba dan Zar. Wahai Aba Dzar, diawali dengan ucapan inni la araka dha'ifa. Ada takkid di situ. Sesungguhnya aku melihat engkau ini orang yang lemah, wahai Abu Dzar. Bukan lemah iman, tapi lemah dalam memimpin, lemah dalam mengemban amanah. Dua hal ini perkara yang berat. Pemimpin itu adalah amanah, tapi amanah bukan hanya sekedar menjadi pemimpin. Maka perkara berat itu tidak usah dicari-cari, tidak usah diinginkan, karena itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak, dan itu berat. Jadi Rasulullah memandang Abu Dzar itu adalah orang yang lemah untuk memikul beban itu. Nah, kalau seandainya kita merasa kuat dan itu memang bukti dan tak ada lagi jalan untuk menghindar, tapi jangan pula lari. Kalau diberikan amanah dan tak ada jalan keluar lagi, tak ada jalan lari daripada itu. Kalau kita tidak mau mengemban amanah itu, sementara kita mampu dan orang lain pun menilai mampu, dan kita tidak mau, itu sama artinya membiarkan kemudaratan, kezaliman akan terjadi. Nah, tapi bagi orang yang lemah, pribadi yang lemah itu bisa dilihat oleh orang lain, dan kita juga bisa mengukur diri kita. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, aku melihat kau adalah orang yang lemah. Lalu dengan bahasa yang sangat santun, dengan bahasa yang menunjukkan empati yang luar biasa, beliau dahulukan dengan kata inni la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Saya benar-benar mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku. Ini kan untuk menghibur dulu, jangan sampai nasihat ini menyinggung perasaannya. Jadi kalau kita ingin berikan nasihat kepada orang lain yang sekiranya nalurinya itu belum menerima, maka sampaikan dengan bahasa cinta dulu. Saya mencintai engkau karena Allah. Di sini bahasa Rasulullah kepada Abu Dzar, sungguh aku mencintai engkau sebagaimana aku mencintai diriku. Dan memang seorang mukmin yang sempurna itu adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana atau dengan apa-apa yang dia mencintai dirinya. Apa yang dia berikan untuk dirinya, itu pula yang dia suka untuk saudaranya. Itu baru sempurnanya iman seseorang. Jadi dalam memberikan nasihat ini, Rasulullah menunjukkan empati dulu agar jangan yang diberi nasihat merasa tersinggung. Lalu ada dua hal yang beliau larang. Ini amanah yang mungkin termasuk amanah yang paling ringan. Pesan beliau kepada Abu Dzar, wala ta'ammarna 'alasnaini. Jangan kamu menjadi pemimpin terhadap dua orang. Berarti kalau seandainya berjalan mengadakan safar 3 orang, Abu Dzar dan ada 2 orang lain lagi, Rasul melarang, jangan kamu jadi pemimpinnya. Begitu lemahnya.
Sehingga untuk memimpin 2 orang pun dilarang oleh Rasul. Apa sebab? Karena 2 orang ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. 2 orang ini adalah yang kamu pimpin dan kamu diminta pertanggungjawaban terhadap mereka. Kamu lemah. Jadi memimpin 2 orang pun juga dilarang oleh Rasulullah. Lalu amanah yang lain, wala tawallayanna mala yatimin, dan kamu juga jangan memegang harta anak yatim. Karena anak yatim itu juga amanah berat. Sepertinya mudah, tapi menjalankan amanahnya berat. Memegang duit, memegang uang, memegang harta sepertinya enak, nikmat, tapi itu berat. Karena sekecil apapun harta itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya. Apalagi memegang harta anak yatim. Di mana letak beratnya? Anak yatim itu ya secara umum orang yang tidak atau belum mampu untuk mentasarrufkan atau bertindak terhadap hartanya. Dia belum mengerti dengan harta. Yang mengerti walinya tadi. Tentu apa yang diinginkan walinya bisa dia lakukan dengan mudah tanpa ada yang menghalangi. Karena tak ada yang menghalangi ini, dia bisa berbuat apa saja terhadap anak yatim. Sehingga mau mengambil dengan curang dia bisa, mau dia amanah dia juga bisa. Tak ada yang menghalangi kecuali imannya. Nah, maka itu adalah perkara yang berat. Beratnya itu mengendalikan diri untuk amanah dalam menjalankan harta anak yatim. Karena itu berat, Rasulullah melarang jangan kamu menjadi pemegang atau wali dari harta anak yatim. Padahal kalau mampu berbuat amanah terhadap harta anak yatim, ini menjadi pahala yang besar. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah berat. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya hadis ini, kalau kita merasa lemah atau orang menilai kita tak sanggup untuk mengemban sebuah amanah, maka jangan dekat-dekat ke situ. Cari yang kita mampu saja. Karena akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak dan itu adalah berat. Demikianlah hadis riwayat Muslim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.